Nah pada waktu pandemi Jeff kan nggak ada khotbah dong. Yes. Ya, dan kalau nggak ada khotbah nggak ada kan Jeff. Gitu ya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa sama-sama lagi datang, ya sama-sama datang. Maksudnya sama-sama bakal ngobrol lagi kita hari ini tentang kemenangan. Kalau yang kemarin kita tentang kecewa, sekarang kita tentang kemenangan. Ya, seperti yang saya janjikan bagaimana? Ya, tentang kemenangan sebenarnya kita bahkan sebenarnya bukan orang Kristen pun ya tahu bagaimana rasanya kemenangan itu. Tetapi yang bakal kita bahas ini bukan kemenangan yang orang lain biasanya begitu atau yang di luaran sana biasanya. Nah, untuk memperdalam tentang kemenangan itu, di sini kita akan mengajak narasumber kita seperti biasa, yang pasti lead pastor kami, yaitu boleh dipersilakan masuk Pastor Andre Iman. Yeay. Halo Jeff. Halo Pastor. Luar biasa. Nih, Udah lama nih ya. Udah lama. Kita ketinggian Jeff, Ketinggian, ya? ketinggian. Oh, kameranya ketinggian. Oke, seneng rasanya ya bersama dengan Pastor hari ini. Oke, kemarin kita tuh udah membahas tentang yang namanya rasa kecewa. Oh iya, itu karena kemarin tuh kecewa kita kayaknya seluruh bangsa ya, seluruh bangsa betul-betul. Rasa ya. kecewa, tetapi sekarang kayaknya kita merasakan yang namanya kemenangan. Atmosfernya ya, atmosfernya lagi kemenangan nih kelihatannya ya, betul. Apalagi ya kan 1-0, 1-0, 3 poin, 3 poin. Yang bisa naik ya. Ya, naik, ada peluang. Ada peluang. Betul. Tapi yang akan kita bahas ini lebih dari itu, Pes. Oke, lebih dari itu, Pes. Iya. Yang akan kita bahas ini adalah kemenangan bersama Tuhan. Wah, ya kan? Ini kemenangan keren bersama betul. Tuhan. Karena kenapa saya bilang lebih dari itu? Kalau kemenangan bersama sesama manusia itu udah biasa. Oh, udah biasa. Ya kan? Levelnya betul. Sama gitu. Tetapi kemenangan bersama Tuhan itu udah beda, ya kan? Betul. Entitasnya aja udah sangat beda dari kita. Betul, kemenangan bersama Sang Pencipta kan. Betul. Yang pastinya Tuhan Yesus Kristus. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan nih, yang masuk nih. Waktu kemarin kan ada teman-teman yang nanyain bagaimana kamu mau bahas apa besok ini tentang kemenangan. Oh iya, iya tentang kemenangan. Tapi dapat dipercaya nggak? Dapat dipercaya dong sumbernya dong. Jelas ya. Oke, ini ada salah satu pertanyaan gini. Kalau menurut kekristenan apa sih arti kemenangan ya, guys? Maksudnya arti menurut iman kekristenan, apakah itu tentang selalu kekuasaan di dunia ini atau ada makna yang lebih dalam, Bes? Oh, siap. Betul juga, betul ya. Ini teman-teman, jadi ini memang diskusi yang menarik ya, karena memang vibe kita Indonesia itu lagi demen banget ya. Wah, suka kita banget karena kemarin tuh akhirnya doa puasa kita salah ya. Jadi kita berhasil juga ya, Indonesia itu, dan apalagi waktu vibe-nya lagu Tanah Airku terakhir tuh, itu dapet banget sih ya. Kita yang di rumah aja, yang hanya pakai TV kecil, itu kayak berasa banget ya. Dari aplikasi sebelah ya. Gitu ya, sensor dikit ya. Iya, aplikasi sebelah. Betul ya. Sementara dia katanya rame-rame, lebih gede layarnya. Dan kemudian ya apalagi di GBK berasa banget, rasa momentum kemenangan tuh kayak luar biasa. Nah, memang di Kristen sebenarnya ada momentum kemenangan tuh yang dahsyat. Memang kita vibe-nya kadang-kadang kita suka lupa merasakan, teman-teman. Apalagi ke depan nih ya, Jeff, kita kan akan memperingati Paskah. Nah, itu sebenarnya sejarah kemenangan terbesar yang kekristenan pernah terima gitu. Karena kan teman-teman tahu bahwa manusia waktu diciptakan di bumi ini mengalami satu tindakan yang salah, yaitu melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya muncullah dosa di sana. Dan akhirnya sekian abad selama manusia ada di bumi ini, selalu kita jatuh dalam dosa, selalu ada warisan dosa yang diturunkan, dan gak ada cara untuk keluar dari situ. Dan muncullah keselamatan ini, Jeff, yang
sangat luar biasa, yaitu dalam Kristus. Sehingga kalau kita baca di 1 Korintus pasal 15 mengatakan, hai maut di mana sengatmu, gitu kan. Ternyata kita mengucap syukur Kristus telah bangkit. Nah, kemenangan yang kedua ternyata adalah bukan cuma karena Kristus telah bangkit buat kita semuanya, tapi ada Roh Kudus yang menyertai, yang bisa menolong kita di tengah air mata, di tengah badai, tapi kita bisa mencapai kemenangan di sana. Oh, begitu. Ini kalau kekristenan ya, Jeff, kekristenan ya. Tapi bukannya, Bes, ya, kalau dibilang kemenangan kekristenan itu karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, yang namanya telah bangkit berarti pernah mati, Bes. Betul banget, betul. Orang yang pernah mati harusnya nggak menang dong, Bes. Betul juga. Itu bagaimana tuh, Bes? Iya, begitu. Itu bagaimana, Bes? Harusnya orang yang mati itu kan dia nih. Orang kalau perang aja, waktu mereka perang mati pasti kalah. Betul. Orang jangankan mati, kalau kita lihat di arena-arena olahraga, sport tinju, jatuh atau KO, kalah. Nggak ada yang namanya menang. Nah, ini dalam kekristenan ini menarik ini. Mati justru menang. Wah, begitu. Itu bagaimana, Bes? Coba boleh dijelaskan. Tadi itu waktu Jeffrey tanya pertanyaan teman-teman, itu menarik sekali karena kalau bicara kemenangan dunia, selalu kan tahta, posisi, ya kan, atau jabatan baru. Kalau kemenangan dunia itu berarti dapetin sesuatu begitu. Tapi memang menarik juga sih kalau kita bilang kok mati bisa menang sih? Iya kan? Harusnya mati kan kalah. Memang sepertinya, Jeff, ketika Tuhan Yesus mati, itu setan ketawa, Jeff. Akhirnya gue pecundangin tuh orang. Gitu, kalah berarti. Akhirnya lu mati juga kan. Akhirnya lu nggak sanggup. Tapi yang menarik adalah setan lupa bahwa dalam rancangan Tuhan kelihatannya kematian. Tapi kematian itu ternyata memang harus untuk menebus manusia. Tanpa kematian, tanpa korban, nggak bisa ternyata. Jadi kalau misalnya Yesus terus hidup, Jeff, nggak ada korban, nggak sesuai perjanjian, Jeff. Perjanjian kan hukum Taurat harus ada dikorbankan untuk keselamatan dunia yang namanya hari Yom Kippur. Kalau keselamatan bangsa ada hari Yom Kippur, mesti ada persembahan korban untuk yang mati. Tapi kematian yang ini beda, Jeff. Kematiannya beda nih. Beda, Jeff. Karena walaupun Tuhan Yesus secara tubuh mati, tetapi seperti janji yang dia berikan bahwa dia bangkit kembali. Itu yang menarik. Jadi sebenarnya intinya bukan di matinya. Bukan, Jeff. Walaupun itu buat setan kayaknya ketawa 3 hari ya. Dikubur akhirnya. You gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia lupa, bos, bahwa pada hari yang ketiga Yesusnya bangkit. Ini yang menarik, Jeff. Yesus bangkit ini. Jadi Yesus ini bangkit, Tuhan Yesus kita ini bangkit, dan artinya itu menang. Itu memberi kemenangan. Memberikan kemenangan buat kita yang beriman, percaya. Jadi nggak ragu. Bos, di mana sih ada manusia bangkit? Kalau bukan Tuhan Yesus, betul nggak ya? Bangkit, dan bukan cuma bangkit loh, Jeff. Ada orang-orang yang mati bangkit lagi, Jeff. Ada. Setelah berapa jam? Tadi mau saya tanya tadi. Sebelum tanya. Ada orang yang mati sekian. Tapi yang membedakan bukan cuma bangkit, hidup. Bukan cuma hidup, naik, Jeff. Naik surga. Itu yang membuat kita, itu mana ada kepercayaan, mana ada seperti Tuhan Yesus, Jeff. Dan yang pasti yang kata-kata Tuhan Yesus tuh, akulah jalan dan kebenaran, gitu. Nggak ada di agama manapun, di kepercayaan manapun, di kitab manapun yang berani mengklaim begitu bahwa dia adalah keselamatan, jalan gitu, jalan satu-satunya kebenaran, begitu. Betul. Nah, tapi kan kita balik ke fokus lagi ya, bukan tapi maksudnya kita tentang kemenangan, begitu. Kemenangan. Kita kalau berbicara tentang kemenangan, otomatis ya pasti dalam kayak pertandingan hidup ini kan. Yang namanya kemenangan pasti pertandingan, betul. Kayak misalnya orang seperti tadi tuh olimpiade, lari, ada yang menang, ada yang kalah. Orang yang tinju, sparring ataupun bertanding lah begitu. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dalam kekristenan ini kemenangan yang dimaksud tadi kan udah jelasin panjang lebar kan, apakah ini tentang duniawi atau bagaimana, udah panjang lebar dijelaskan. Tetapi gini, boleh nggak kalau orang Kristen ini merasa, kita nih orang percaya Tuhan Yesus nih, merasa kita bisa meraih kemenangan dalam hal duniawi juga begitu ya? Apakah itu salah? Atau nggak boleh gitu, merasa kita menang begitu? Betul. Ini menarik teman-teman ya.
Karena aku di alam roh lagi meraba pertanyaan Jeffrey. Ya, tapi satu ide sih, sebenarnya satu ide. Karena gini, betul saya setuju kata Jeffrey. Memang pertama, kemenangan terbesar kita karena dosa dikalahkan. Yes. Itu karena Kristus mati, bangkit, hidup, naik ke surga. Tapi rupanya kemenangan kita harus menjalani dengan cara apa? Kalau ngikutin kitab Korintus ada 2 katanya ceritanya nih, yaitu tentang olahraga. Yes. Yaitu 1 tinju, 1 lomba lari. Ya. Artinya teman-teman, kamu akan menang kalau apa? Kalau ngikutin tracknya. Sorry dong Jeff, kalau kita lari bareng-bareng, yuk pakai track saya Jeff. Kalau saya lari di nomor 3, kenapa kamu ikutan nomor 3? Kamu nomor 5 Jeff. Kita harus di lintasan yang memang kita harus punya. Dan di pertandingan tinju katanya, betul. Katanya di pertandingan tinju. Artinya begini, kalau bicara hidup sehari-hari, artinya teman-teman, Anda dengan saya kan ada tantangan Jeff. Oh, ada tantangan. Pasti dong. Jadi orang Kristen, Tuhan nggak akan buat kita jadi anak-anak yang terus udah nggak apa-apa, papi yang bantuin, udah nggak apa-apa, makan bubur terus lagi kan, bubur terus gitu ya, nggak apa, ada Om Alex yang jaga, nggak begitu. Karena bertambah dewasa, bertambah semakin usia bertambah, kekristenan kita pun juga mengalami tantangan. Nah, kemenangan itu terjadi teman-teman ketika satu, kita tetap dalam pertandingan. Yes. Kalau kita mundur, menyerah, berhenti, mohon maaf, bunuh diri, ya nggak menang bos. Wah, harus ikuti pertandingan terus, betul nggak ya? Ikut pertandingan terus. Yang kedua adalah ketika Anda terima kemenangan, ketika Anda melewati ujian. Yes. Ya dong, semua anak-anak hari ini lagi banyak yang lagi ujian nih. Dan waduh lulus nih, itu kemenangan kita, menang. Akhirnya ending terakhir nih. Dan yang berikutnya kemenangan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita tidak menyerah dengan tujuan kita. Kan setiap orang punya tujuan. Dari mana kita tahu? Saya menang nih. Karena kenapa? Saya tahu tujuan saya berhasil. Contoh ada targetnya nih, gitu. Ada targetnya. Contoh kan tujuan itu kan macam-macam Jeff. Ada tujuan jarak menengah, ada jarak dekat, atau mungkin untuk jarak jauh. Tujuan kita. Misalnya nih, tujuan jarak. Kalau teman-teman yang masih SMA, saya pengen jadi orang pemilik 10 miliar duitnya. Jauh tuh. Jauh kan. Kan masih SMA nih. Terus mikir, tahun berapa kira-kira usia berapa? Oke, usia 30 tahun. Nah, sekarang umur 18. Berarti saya mesti ngapain? Ternyata pas umur 30 tahun benar-benar dapat nih. Wah, berarti sekarang tahun lamanya. Wah, berarti kita dapat nih. Nah, mungkin ada jarak pendek, Jeff. Kemenangan jarak pendek misalnya nih. Aduh, aku bangun pagi susah nih untuk doa pagi, ikut miracle prayer. Nah, ini contoh nih. Kayak siapa itu kan? Iya. Kan, waktu itu perlu ditelepon. Sekarang udah nggak perlu ditelepon, sudah bangun sendiri Jeff, gitu. Jadi itu contoh gitu ya. Contoh bangun pagi, aduh susah banget gitu. Oke, sebelum dijelasin kita potong dulu. Jadi teman-teman di gereja ini kita BFCC ada program yang namanya Miracle Prayer. Jadi teman-teman kalau berkenan terus kalau pagi pengen doa bareng-bareng tapi nggak ada temen, pengen berdoa bareng-bareng tapi nggak ada kayak komunitasnya aduh malas gak bisa nyanyi, dan pengen baca Alkitab nih pagi-pagi tapi nggak ngerti gitu loh apa yang mau dibaca. Nah, sangat boleh tuh nanti di deskripsi akan ditaruh linknya, teman-teman, ataupun di YouTube pun ini nanti kita akan siarkan secara live begitu, secara live. Tapi tiap pagi. Tapi lebih bagus saran saya ikut gitu, biar kita nanti sama-sama bisa ngobrol. Ikut Zoom-nya. Ikut Zoom-nya sama-sama ngobrol. Kalau misalnya ada pertanyaan di tengah pembicaraan mungkin bisa ditanya, walaupun sampai sekarang belum ada ya, gitu. Karena mungkin menghormati. Tapi di chat grup bisa ditanya, Pastor. Saya sedang mengalami ini, saya sedang mengalami ini, boleh ditanya, gitu. Nanti bisa memberikan doa juga. Nanti bisa langsung didoakan, begitu. Itu aja dulu dari promosinya ya. Iklannya sebentar. Harap teman-teman boleh ikut ya. Oke, lanjut Pes, bagaimana? Jadi ada kemenangan kecil nih, yang kita lihat. Misalnya nih, aku tuh orangnya males ya kayaknya untuk baca Alkitab. Aku tuh males kalau misalkan, atau gini, aku tuh kurang disiplin kalau disuruh misalnya tugas nih. Sudah dikasih tahu jadwalnya 1 bulan, gitu. Dikerjanya mepet-mepet. Nah, itu kan contoh. Jadi akhirnya, waduh, kurang bisa. Nah, kemenangannya adalah gini. Aku dikasih jadwal dari 1 bulan, aku kerja dari sekarang nih. Nanti mendekati waktunya, tinggal mempercantik lah atau melengkapi lah, tapi udah di-prepare begitu. Nah, itu kan ada kemenangan kecil, ada kemenangan jarak panjang. Karena kenapa? Karena teman-teman punya target.
punya tujuan. Nah itu juga kemenangan, Jeff. Jadi apakah sama seperti dunia? Sama, kayak dunia juga sama kan. Kalau kamu pengen jadi pengusaha, pengen jadi toko yang hebat, pengen memiliki nilai IP 4 misalnya, maka ada proses untuk kita kalahkan. Oke. Thank you ya, banyak penjelasannya, Mister ya. Sebenarnya saya lagi mikir nih pertanyaan berikutnya seperti apa. Oh, ini sambil minum boleh nih? Sambil minum. Boleh, Mister. Silakan minum dulu ya. Nah, kemenangan bagaimanapun yang pastinya harus ikut yang namanya pertandingan. Berarti kalau konteksnya berarti kayak kita selama hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas, berarti kita masih harus selalu bertanding, gitu ya. Ya, Mister ya. Ya, berarti betul, maknanya kan begitu kan? Betul. Nah, sepanjang masih sepanjang kita masih menghirup nafas, sepanjang kita masih bisa ngobrol sama teman-teman, berarti itu kita lagi bertanding nih. Betul. Tapi kan ada konteksnya, bertanding dalam hal apa tadi? Udah dijelaskan sesuai jalurnya. Iya, betul. Nah, oke, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit ini ya. Berbicara tadi kan udah dijelaskan bagaimana kemenangan, tetapi kayak kalau orang mau usaha ini saya tanda kepikiran gini. Hamba Tuhan. Waduh, ngeri nih kayaknya. Mungkin Mister udah menangkap nih pertanyaan saya. Hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan dalam mengembalai kan pasti butuh yang namanya dana, begitu. Butuh yang namanya dana. Nah, pertanyaannya kan banyak nih, bukan persaingan sih. Kan ada gereja-gereja banyak ya gereja-gereja bermunculan lah ya. Bermunculan maksudnya. Dan mereka berusaha juga berusaha juga untuk terus bertahan dan kalau bisa meregenerasi gitu ini. Betul. Nah, salah satu kan ada gereja kita di antara yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk mempertahankan gereja ini butuh yang namanya dana operasional. Iya dong. Tuhan berikan hikmat. Untuk menang dalam hal finansial dong harus ada begitu kan? Kan harus ada. Nah, bagaimana cara hamba Tuhan ini nggak akan lari di pikiran yang Pastor tanyakan ya? Mungkin pikirkan saya, bagaimana caranya hamba Tuhan itu kalau misalnya mungkin di jemaatnya, jangan kan di gereja kita ya, mungkin jemaatnya orangnya sederhana begitu. Pekerjaannya juga serabutan begitu, kayak gajinya ada nggak ada begitu. Sementara biaya pelayanan juga harus jalan terus. Nah, pertanyaannya begini, itu sebagai hamba Tuhan, apakah dia boleh boleh punya usaha gitu, atau mengandalkan yang lain, atau mengandalkan yang bagaimana? Ini saya nggak tahu nih, saya bertanya. Untuk bisa bersaing, bukan bersaing sih ya, untuk mengembangkan, mempertahankan gereja itu, dan bisa terus gereja itu bisa kayak turun temurun atau meregenerasi gitu kan. Artinya turun temurun jadi gak enak ngomongin. artinya kita siapkan Bang Alex misalnya gitu ya. Artinya gini gitu ya. Kayak gereja itu nggak cuma selama pastor selama ada satu generasi, tidak ada generasi ke generasi. Ada gitu. Selama pastor ini ada ataupun hamba Tuhan ini ada, itu masih ada. Kalau misalnya pepet kata begitu kan, hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan. Terus siapa yang ini kan? Karena patokannya begitu. Nah, itu bagaimana nih pastor untuk cara dia menanggulanginya nih? Seorang hamba Tuhan bisa dalam arti kata dia kan menang nih. Betul. Menang dalam artian kayak dia bisa mempertahankan gereja itu, kalaupun tanpa dia gitu. Iya, betul. Thank you Jeff. Ini menarik ya. Karena pertanyaan langsung menohok kepada yang melayani gitu ya. langsung ada yang nunjuk angka warna merah soalnya. Nah, jadi gini Jeff, kalau bicara tentang penggembalaan, pastoral, bagaimana sih kita tetap bisa mengalami kemenangan juga dalam pelayanan gitu ya? Karena memang kan di Jakarta apalagi gereja banyak. GBI saja Jeff, GBI itu saja hampir ada 600 Jeff. GBI saja loh, yaitu bukan sinode-sinode yang lain gitu ya, atau aliran-aliran lain, Pentakosta, ada Injili, macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita dari BFCC itu kira-kira apa harus kita lakukan supaya kita tetap
memiliki kemenangan tahun ke tahun ke tahun begitu ya. Maka menurut saya ada 1000 cara. Salah, kebanyakan itu. 1000 cara. Itu ada poin-poin penting nih. Pertama adalah tentu target dulu. Target. Artinya sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita mau menjangkau apa istilahnya ya, jangkau jiwa atau target jiwa atau target klien itu bagaimana supaya sekarang gini, kalau melihat teorinya Paulus gitu ya, bagaimana dia mengembangkan pelayanan itu ada 3 Jeff. Perbanyak orang percaya, perbanyak gereja, perbanyak leader. Nah, makanya survive. Gereja-gereja yang dilayani Paulus itu artinya survive karena mereka saling nopang. Jadi makanya mereka tetap menang walaupun ada yang meninggal, masih ada yang pergi, tapi ada jemaat Filipi menopang. Korintus menopang. Karena kenapa? 3 ini. Nah, kita juga sama. Kita melakukan harusnya 3 ini, yaitu perbanyak jiwa, perbanyak leader, pemimpin, dan kemudian perbanyak gereja. Sehingga semua bergerak. Tapi yang kedua, tentu harus salah memanage. Ya, manage itu berarti menurut saya ada 3 aja. Satu yang di manage adalah orang. Yang kedua adalah pelayanannya. Maksudnya tugasnya, pastoralnya gitu. Yang ketiga keuangannya. Gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau pertanyaan tadi Jeffrey, aku memang paham sih ada teman-teman gereja kita yang mungkin tidak seperti gereja yang lain. Ada yang memberkati kuat, ada yang kurang gitu. Maka menurut saya memang ini strugglingnya dari seorang hamba Tuhan atau gembala. Maka menurut saya gembala harus melakukan 2 hal. Satu adalah gembala itu sendiri membangun dirinya. Membangun dirinya itu artinya gini, wawasannya harus makin luas. Jangan karena, waduh saya kecil, gak bisa ngapa-ngapain, dia diem-diem aja. Enggak. Kan sekarang kita ada banyak cara untuk berkembang. Lewat internet, yang handphone kita. Kita belajar, kita mencari tahu, dan harus ada teachable spirit, mau belajar terus gitu. Jadi kalau kita berkembang, otomatis yang di bawah kita akan berkembang, gitu ya. Jadi cara menurut saya adalah dari gembalanya sendiri harus mengembangkan diri, entah lewat kemampuan dia, entah lewat duitnya dia. Ya karena dia nggak bisa, harus mengandalkan Tuhan, nggak bisa mengandalkan juga gerejanya. Kalau dia mengembangkan dirinya, berarti kan ada soft skill, hard skill yang muncul, entah khotbahnya mungkin. Entah dia menginspirasi orang, kan ada banyak sekarang contoh kita bisa. Pertanyaan adalah mau atau enggak. Nah, yang keempat tadi kan ada 2 nih. Yang keempat ya dari 2 ini, satu, yang ketiga adalah gembalanya, yang keempat dari 1, 2, 3 tadi itu, 4 adalah mengembangkan jemaat. Masih gini Jeff, mengembangkan itu gini. Waktu pandemi yang lewat Jeff ya. Kan aku masih di Menteng nih ceritanya, masih di Menteng teman-teman, bantu pastoral Menteng nih. Semuanya sama, jemaat juga ngalami masa-masa sulit Jeff, gitu kan ya. Ada yang dipecah, ada yang di PHK, ada yang gaji cuma separuh, ada yang dirumahkan, ada yang nggak bisa kerja, terus tentu kondisi keuangan turun. Nah terus jujurly, asiknya jujurly katanya, which is situasi sulit teman-teman ya. Terus Tuhan tuh kasih tuntunan Jeff ke aku terus kemudian sharing ke Menteng. Nah karena sekarang ini pandemi, aturannya pemerintah orang nggak boleh ke gereja. Nah sekarang gimana caranya gereja ke rumah? Orang tuh pada bingung. Loh, menarik nih. Gimana caranya gereja ke rumah kan nggak boleh? Nah kita melayani mereka lewat online, gitu. Jadi makanya waktu di Menteng itu hampir tiap hari Jeff online. Seminggu Zoom 3 kali, IG-nya 2 kali, gitu. Jadi yang ikut 90, 100 orang. Kalau 100, 1 orang, 1 akun, ada mewakili 4 keluarga, kan berarti 400 Jeff. Kalau 100. Nah terus kemudian Tuhan kasih hikmat, yaitu mengajarkan. Nah ini penting tuh. Kalau kita wawasannya luas, kita mengembangkan diri, jadi kita tuh ada celah-celah tuh untuk dagang, untuk usaha. Lewat cara apa? Kemudian kami membuat kelas Jeff, namanya digital marketing. Artinya gimana caranya dagang atau jualan atau memasarkan produk kita atau cari peluang di internet. Dan sejak itu Jeff, ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak berani jualan. Yang penting nggak jual diri, nggak boleh, itu nggak boleh ya. Jual makanan, jual pakaian, bahkan Jeff ada yang jual barang bekas ya. Kamu tahu itu kotak handphone yang lama teman-teman, kotak handphone yang lama
yang masih rapi, itu bisa dijual, Jeff. Bisa dijual. Bisa dijual. Baru tahu saya. Ini saja. Jangan dijual, ini punya gereja ya. Ada barang-barang di rumah itu kalau tetap dirapin, Jeff ya. Yes. Ini ternyata ada marketnya. Ada marketnya, orang itu mau beli gitu. Difoto, ditaruh. Kan kalau mau maaf ya di beberapa online, kita tuh bisa buka lapaknya itu gratis. Ya. Itu bisa atau lewat status. Nah, sejak itu, Jeff, puji Tuhan perpuluhannya naik. Padahal situasinya sulit. Situasinya sama-sama nggak ada cara untuk keluar dari masalah pandemi. Nah, artinya tadi itu. Jadi kita perlu ada target yang jelas. Perlu ada manajemen yang baik. Perlu gembala atau pemimpin berkembang. Karena kalau gembala berkembang, anak buahnya, stafnya juga berkembang. Dan yang terakhir, mengembangkan jemaat. Yes, thank you. Seperti itu berkemenangan. Keren kali ya, teman-teman ya. Dari banyak yang dijelaskan, sebenarnya saya tadi nangkep tuh lumayan. Karena waktu dibilang banyak yang anak orang jemaat yang saya nggak di PHK dulu. Tapi teman-teman saya banyak yang di PHK. Oh iya. Itu dan kenyataan begitu. Dan gaji saya sempat turun dari dipotong. Ya, dipotong bukan setengah, di bawah setengah. Gitu kan. Sampai saya pernah ya, jujur ini sedikit kesaksian. Kayak saya pernah nyalain Tuhan gitu. Tuhan ini gimana ini? Saya doa peduli gitu. Iya, saya doa tiap hari ya kan. Mungkin saya doa tiap hari baca Alkitab, Kejadian, Wahyu dari kecil ya kan. Gitu. Ini bukan soal ada jalan keluar gitu ya. Cuman kok nggak ada jalan keluar gitu. Tapi ada satu kayak di dalam hati saya mengatakan gini, buktinya tapi kamu masih bisa kerja kan? Iya. Gitu. Iya. Saya mikir, teman saya yang di PHK apa? Kalau misalnya berbicara skill, mungkin saya jauh di bawah mereka begitu. Ini berarti favor, kasih karunia. Kayak, wah, Tuhan yang pelihara saya. Begitu. Artinya, dan semenjak saya berani bersyukur, saya udah menang tuh. Saya udah menang atas diri saya, sehingga saya nggak nyalain Tuhan lagi. Amin. Dan kebanyakan dan kebanyakan pasti kalau teman-teman yang mungkin di tahun itu masih seumuran saya, waktu itu kan 2020 begitu, 2020 mungkin 20 tahun waktu itu. Asik. Dan punya pikiran seperti itu dan merasa dimenangkan, boleh di komen di bawah. Boleh di komen di bawah. Saya ketawa, bukan kayak jualan. Boleh di komen di bawah. Nah, aku jadi kerja yang Jeffrey bilang itu. Jadi waktu pandemi juga aku sama ngalami artinya semua jadwal itu kan ditutup, Jeff. Yes. Jadwal pelayanan, aku juga ada kelas-kelas motivasi dibatalin, Jeff, gitu. Jadwal ngajar semua dibatalin. Nah, makanya kita dibilang gini, teman-teman. Percayalah, kamu pasti menerima kemenangan. Tapi harus ikuti tracknya dulu dan mengembangkan diri. Nah, pada waktu pandemi, Jeff, kan nggak ada khotbah dong, Jeff. Ya, dan kalau nggak ada khotbah, nggak ada kan, Jeff, gitu ya. Nggak ada transferan, ya. Amplop warna putih nggak berseliweran, gitu kan ya. ada keluarga padahal. Kan? Itu maksud saya, Jeff. Ada, Jeff. Aduh. Terus gimana? Itu kan kita nggak. Saya aja yang sendiri aja bergumul, ya, apalagi anak 3. Anak 3 masih ada ART lagi, Jeff, ya. Cicilan mobil rumah masih ada lagi, gitu ya. Nah, di situ menurut saya belajar, teman-teman, kalau kamu pengen menang, kadang kita nggak bisa sendiri, Jeff. Makanya kalau teman-teman ikut Miracle Prayer tadi pagi, dalam doanya Ibu Pastor Cindy, ingetin pakai pepatah dari Afrika. Alone we do little, but together we can do a lot. Yang artinya tetap bayar perpuluhan, teman-teman ya. Kalau sendiri kita melakukannya sedikit, tapi kalau bareng-bareng lebih banyak. Nah, waktu pandemi, sekali lagi untuk Anda menang lebih kuat lagi, punyalah komunitas. Nah, kita ada FC nih, ada FC. Nanti bisa ada masukan dari teman-teman. Nah, kemudian datanglah 2 masukan dari teman saya di Bandung sama Surabaya. Yang satu, dua-duanya owner usaha mandiri lah, owner gitu ya. Yang juga terdampak, tapi mereka tetap survive gitu. Ada yang owner yang satu lagi ini yang tetap survive, bahkan lebih idenya makin gila, makin banyak idenya. Terus dia ngomong sama saya, bilang gini, Jeff, Kaim, kenapa Kaim nggak jualan aja? Kan temennya banyak. Oh, saya kaget ya.
gue pendeta ini, masa gue jualan sih gitu. Dan jujur Jeff, itu tergiur. Bukan tergiur. Harga diri Jeff. Harga diri. Hancur dong Jeff. Hancur. Biasa khotbah, Iya. terimalah berkat. Tiba-tiba percaya gitu. Percaya. Tiba-tiba gue jualan gitu. Apa kata orang Jeff gitu kan, mikirnya Jeff. Masa aku nawarin, Bapak Ibu mau beli nggak? Gitu kan, ngerti nggak sih itu? Iya. Dan itu harga diri loh hancur. Tapi sekarang saya mikir, disitulah saya juga mengalami seperti yang tadi bilang, mengalami kemenangan gitu, mengalahkan harga diri tadi itu. Bahwa, yuk, kan aku tidak mencuri, aku tidak merampok, aku tidak nipu orang, aku lagi usaha. Aku harga diri langsung terima kemenangan. Pikiran-pikiran yang mengatakan, kamu itu pendeta loh, kamu tidak malu, apa kata orang. Nanti orang kalau mau beli gimana? Kalau dia ngutang, waduh, macam-macam. Tapi akhirnya saya belajar dan saya terima kemenangan. Akhirnya saya jualan tuh Jeff. Akhirnya jualan makanan, hari itu kuliner. Gitu ya. Tadi sama istri kita tawarin sepanjang minggu, hari Sabtu dikirim. Ada PO istilahnya gitu ya. Dan puji Tuhan loh Jeff. Akhirnya dari situ tercukupkanlah kebutuhan 1 bulan untuk kan kalau hari itu kan mall udah nggak bisa, jadi cuma di rumah doang. Minimal biaya listrik, air, apalagi ya listrik, air, biasa sekolah anak, cukup lah paling tidak, bisa saya ketolong. Dan kemudian juga karena pandemi itu, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda pengen menang, kembangkan dirimu. Di tengah pandemi itulah saya tidur jam 2 jam 4. Ngapain? Aku belajar lagi teman-teman lewat YouTube, karena nggak tahu bagaimana ngedit, pakai aplikasi program apa, baca buku apa lagi, terus ketemu YouTube siapa yang sepatut pinter supaya lebih baik begitu ya. Dan karena itu akhirnya tahu tuh bagaimana pakai Zoom, bagaimana ngedit video, dan akhirnya mungkin Tuhan lihat Jeff. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan khotbah, ngirim khotbah pakai video. Wah, puji Tuhan tuh teman-teman. Terus kemudian ada kelas-kelas kepemimpinan dan juga public speaking lewat video Jeff, lewat Zoom. Jadi ada berkat juga lagi Jeff, gitu. Jadi artinya di tengah pandemi situasi sulit, teman-teman kembangkan tetap dirimu. Kamu sedang diasah oleh Tuhan, kamu sedang dipakai lagi sama Tuhan. Nah hari ini, ayo kembangkan diri Anda supaya Anda terima kemenangan, nggak cuma menyerah, berhenti, kalah, menggerutu, gitu ya. Ya, jadi yang saya tangkap sangat bagus banget ya, sangat baik sekali. Kayak yang saya tangkap tuh akhirnya gini. Tuhan itu sebenarnya memberi kita kemenangan dalam segala kondisi. Amin. Gitu. Amin. Tetapi kadang tuh manusia kita ini suka salah mengerti maksud kemenangan yang kita pikirkan itu bagaimana, gitu kan. Kayak tadi kan berbicara tentang harga diri. Wah, saya yang biasanya kita khotbahnya offline, kayak wah, tiba-tiba zong gitu kan, zong, begitu. Dan ada teman-teman circle kayak bilang, lu tuh hamba Tuhan, pastor tuh nggak bisa dong berbicara tentang percaya, tapi kok jualan, begitu. Malu-malu. Lupa begitu temennya bahwa perut. Bukan itu, tapi di Alkitab pun ada hamba Tuhan betul. yang berjualan begitu kan. Kayak akhirnya kalau saat kita mau mengerti, mau belajar terus, artinya mengembangkan diri, Tuhan tuh buka peluang buat kita meraih kemenangan. Amin. Kayak tadi. Amin. Akhirnya dengan menang dengan egonya, ada jalan keluar begitu. Ada jalan keluar di mana Tuhan nih udah kasih kemenangan sebenarnya, cuman nggak ngelihat. Kita nggak ngelihat. Proses padahal itu proses. Justru dalam hal yang sulit, kayak tadi, Tuhan sebenarnya kasih kemenangan dan tujuannya memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau kita mau mencoba mengerti rancangan Tuhan, terus mau berserah penuh, mau belajar terus, berkarya terus, kita bakal meraih yang namanya kemenangan. Amin. Gitu. Oke. Dari saya sih tentang kemenangan begitu, karena jujur ya, kalau berbicara tentang persepsi kayak kita salah mengartikan kemenangan yang dikasih Tuhan kepada kita harusnya kita ambil, sebenarnya banyak pengalaman kayak contoh, ada kemarin tuh saya sempat baca ya, kemarin kami ada yang namanya FC Family Community ya. Ada satu giliran berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai hidupnya, bagaimana Tuhan memberikan proses kepada dia kemenangan.
karena saya akan giliran begitu, tapi akhirnya nggak giliran karena waktunya kelanjangan. Dan saya keburu udah cari materi begitu kan, contoh. Dan saya baca-baca artikel. Ada satu kota Borja di Spanyol ya. Ini mungkin teman-teman udah pernah dengar kisahnya. Ini kisahnya tentang bagaimana lukisan Tuhan Yesus yang dibuat oleh Andre Imam. Bukan. Michelangelo. Yeah. Pokoknya nama terakhirnya adalah Martinez. Dan waktu itu lukisannya sudah hancur. Bukan sudah hancur, kayak sudah mulai tidak terlihat bagus. Dan mau dicoba perbaiki oleh seorang awam yang bernama Gisela Gimenez. Kayak gitulah. Tapi Gisela pokoknya. Dia mencoba memperbaiki, dan alhasil kalau teman-teman lihat itu hasilnya jelek sekali. Karena orang awam nih. Orang awam. Iya. Hasilnya jadi jelek. Dicemooh dong. Iya betul. Di post dicemooh kayak ini orang nggak menghormati nih. Ini orang nggak menghormati. Padahal niat baiknya Gisela itu adalah memperbaiki lukisan Tuhan Yesus, begitu kan? Ya kan? Kayak, tetapi ada satu hikmah yang terjadi begitu. Kota Borja ini di salah satu kota di Spanyol ini mengalami namanya krisis ya finansial, dan akan kayak bakal bangkrut dan akan menjadi kota mati. Akan jadi kota mati karena nggak ada kehidupan karena nggak ada dagang, pengunjung udah nggak ada. Tetapi lewat lukisan itu ada satu vlogger, saya lupa namanya, dia memposting itu foto itu. Waktu pertama dia posting, dia mendapat yang namanya kecaman. Cemooh. Ini salah lah wanita itu. Hampir di penjara si Gisela ini. Tetapi kan waktu itu dia melukisnya tuh, saya kurang ingat. Tetapi di artikel dikatakan gini, akhirnya lukisan itu booming di tahun 2012. Dan begini, kota itu yang tadinya rencana bakal mati ya. Malah jadi banyak pengunjung untuk melihat lukisan itu ya. Mau jadi banyak pengunjung untuk melihat lukisan itu begitu. Dan yang tadinya pandangan masyarakat itu jelek tentang Gisela, akhirnya mulai berubah jadi pujian. Karena berusaha. Jadi karena gini, kayak bukan berusaha, kayak akhirnya dia pengen berusaha memperbaiki, walaupun bagus, tapi niatnya itu. Niat. Dan karena lukisan itu juga, betul. Lukisan orang pengen tahu, datang sampai di situ 110 negara. Wow. Berkunjung ke situ. Wartawan dari 110 negara berkunjung ke situ. Yang artinya gini, Tuhan itu bisa pakai kegagalan yang menurut manusia itu gagal, tapi jadi kemenangan. Jadi kemenangan begitu. Ya, kayak saya pengen cerita itu kemarin di FC, cuman ternyata di sini lebih FC lebih lagi itu FC YouTube ternyata. Begitu. Ya itu kayak di program ngobras. Nah, di program ngobras kita. Begitu teman-teman. Jadi artinya gini, kita jangan pernah melihat kemenangan dari Tuhan itu dari sudut pandang cuma satu begitu. Manusianya kalah atau menang begitu. Tapi kita coba melihat dari sudut pandang Tuhan. Amin. Bagaimana? Amin. Bagaimana cara kita ngelihat menurut sudut pandang Tuhan? Baca Alkitab. Ikut Miracle Prayer. Doa, doa. Terus ikut BBS. Basilea Bible Study. Dan jangan lupa, tadi saya udah bilang ini berkali-kali, setiap pagi jam 5 Miracle Prayer. Begitu. Kalau dari saya mungkin itu aja ya hari ini. Mungkin Pastor ada last statement untuk kemenangan tentang teman-teman, saya percaya kita selalu pengen menang tiap hari. Dan kalau pengen menang tiap hari, maka minum tit, ya boleh. Terjualan lagi kita ya. Enggak. Kalau pengen menang tiap hari, maka tinggallah kepada sumber kemenangan. Yesus itu sumber segalanya. Karena dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan sakit penyakit, dia mengalahkan alam, itu badai dan semuanya, dia mengalahkan kebutuhan manusia, dan lebih itu mengalahkan emosi, kasih, kebutuhan kasih. Jadi dia segalanya. Waktu Anda tinggal dalam Kristus, Anda tinggal dalam Yesus, Anda akan menikmati kekuatan untuk menikmati kemenangan. Tetapi yang kedua, lewati prosesnya teman-teman. Tinggal dalam Tuhan, tapi kalau lari dari proses, ya percuma Jeff, ya kan? Mau diproses sama teman, diproses sama latihan yang kurang lengkap misalnya. Kan diproses itu kan, diproses sama teman-teman sendiri, harus.
dan ikuti prosesnya. Yang ketiga, kembangkan diri saudara. Yes. Di proses itu sebenarnya ada dikembangkan oleh Tuhan. Kembangkan pikiran kita. Jangan kenapa sih, mengapa sih, bukan. Jangan mengapa. Bagaimana saya melewatinya? Yes. Bagaimana saya mengerjakannya? Bagaimana lagi? Apalagi harus saya lakukan? Nah itu harusnya pikiran-pikiran itu. Iya, itu akan membuat kita makin kreatif, dan dalam kreativitas itu membuat kita tahu nih, oh ini jalan yang Tuhan izinkan. Dan pada akhirnya kemenangan itu cuma hasil, Jeff. Bukan diberi. Itu karena proses akhirnya dapat gitu loh. Bukan diem kamu menang. Nggak ada. Dia mesti tanding dulu. Tanding dulu baru menang. Kira-kira itu, Jeff. Yes. Ya itu terima kasih buat Pastor Andre Imam buat hari ini. Bagaimana kita belajar tentang kemenangan ya. Dan teman-teman, kita akan membahas banyak hal-hal yang menarik lagi selain dari kemenangan ini di Ngobras kita. Jadi jangan pernah lewatkan satu konten pun di Ngobras ini ya. Pasti memberkati saudara-saudara semua, teman-teman semua. Dan yang terakhir, jangan lupa jika suka dengan konten-konten kami di Ngobras ini dan diberkati, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share, boleh di-share ya. Share sama teman-temannya. Share. Yang di Kupang ya. Di-share ya. Yang di Tanah Merah. Oke. Terima kasih Pastor. Thank you, Jeff. Buat hari ini lagi ya nanti yang keren banget teman Jeff. Dan teman-teman, see you. Tuhan Yesus memberkati. Dah.